Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fiza. Saya dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tunku Tangusai. Nah, di sini saya akan mengajarkan materi pelajaran siswa kelas 4, khususnya pada tema 5, subtema 2, dan pembelajaran 5. Nah, pada materi tersebut kita akan membahas terlebih dahulu mengenai materi tentang hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem. Nah, sebelum siswa-siswa sekalian kita membahas mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, kita harusnya mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Ya. Ekosistem adalah hubungan yang terjadi antara setiap makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ekosistem darat, dan yang kedua yaitu ekosistem air. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara makhluk hidup di dalam ekosistem, di sini Ibu punya sebuah gambar. Ini adalah gambar rantai makanan yang bisa anak-anak atau siswa perhatikan ya. Nah, gambar ini nantinya akan Ibu tempelkan di papan tulis. Nah, jadi dalam rantai makanan ini setiap komponennya ini memiliki peranan masing-masing. Nah, bisa siswa sekalian perhatikan ya, di sini ada gambar padi, gambar belalang, gambar katak, gambar ular, gambar elang, dan gambar jamur. Jadi setiap komponen ini memiliki peranannya masing-masing. Ada yang bertindak sebagai produsen, ada yang bertindak sebagai konsumen, dan ada juga yang bertindak sebagai pengurai. Nah, dari gambar ini kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam produsen? Coba semuanya siswa perhatikan ya. Nah, jadi dari gambar ini yang termasuk ke dalam produsen itu adalah gambar padi atau tumbuhan hijau. Nah, jadi kenapa padi ini termasuk ke dalam produsen? Karena padi ini adalah tumbuhan hijau yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi padi ini menghasilkan makanannya sendiri melalui bantuan cahaya sinar matahari, atau biasa disebut dengan proses fotosintesis. Nah, jadi padi ini kita sebut sebagai produsen. Nah, sementara belalang, nanti padi ini akan dimakan oleh belalang. Kenapa dimakan oleh belalang? Karena kita bisa melihat ya, dari gambar ini ada panah yang mengarah kepada belalang. Jadi padi ini nantinya dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Nah, setelah itu nantinya ada panah lagi, artinya belalang dimakan lagi oleh katak. Nah, katak ini bertindak sebagai konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua. Nah, biasanya konsumen tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya itu mereka memakan daging, sementara konsumen pertama mereka memakan tumbuhan hijau atau yang biasa disebut dengan produsen. Selanjutnya ada panah lagi dari katak ke ular. Artinya katak ini dimakan lagi oleh ular. Ular ini bertindak sebagai apa? Sebagai konsumen. Kenapa konsumen? Karena ular ini memakan katak. Nah, katak ini kan bentuknya nanti dimakan dalam bentuk daging ya oleh ular. Jadi ular ini pemakan daging ya, termasuk ke dalam konsumen tingkat ketiga. Nah, selanjutnya ada panah lagi. Ular
panahnya ke arah elang. Artinya ular dimakan lagi oleh elang. Nah, elang ini bertindak sebagai konsumen tingkat keempat. Konsumen tingkat 4. Nah, kemudian ada lagi, tidak habis pada elang, ada lagi panah nih, panah ke arah jamur. Artinya, jamur ini, anak-anak tahu tidak? Jamur ini bertindak sebagai apa? Jamur ini bertindak sebagai pengurai. Pengurai artinya jamur ini nanti akan menguraikan elang. Nah, elang ini nanti kan dia akan, ketika dia sudah mati atau menjadi bangkai, nanti dia akan diuraikan oleh yang namanya jamur ini. Jadi jamur bertindak sebagai pengurai. Nah, jadi jamur adalah pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah suatu yang bertindak untuk menguraikan bangkai, ya. Nanti bangkai ini diuraikan lagi oleh jamur. Selain jamur ada juga bakteri. Selain dia menguraikan bangkai binatang, dia juga bisa menyuburkan tanah. Nah, jadi sampai di sini anak-anak sudah tahu ya proses rantai makanan yang terjadi pada gambar di sini. Yang pertama itu kita ulang lagi. Pertama, padi. Padi ini bertindak sebagai produsen. Kemudian dia dimakan oleh konsumen tingkat pertama, yaitu belalang. Kemudian belalang dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2, yaitu katak. Kemudian katak dimakan lagi oleh ular yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan lagi oleh elang yang bertindak sebagai konsumen tingkat 4. Kemudian ketika elang sudah mati, dia akan diuraikan lagi oleh pengurai. Nah, dari gambar ini pengurainya adalah jamur. Nah, jadi dari rantai makanan tadi yang sudah dijelaskan, siswa-siswa sekalian pasti mengetahui ya bahwa terjadi hubungan antara makhluk hidup di dalam lingkungannya. Contohnya saja tadi seperti rantai makanan ini, ya, terjadi hubungan makhluk hidup atau suatu proses hubungan saling dimakan dan saling memakan antara makhluk hidup. Nah, jadi dalam rantai makanan ini tadi ada yang namanya produsen yang menyediakan atau menghasilkan makanan bagi konsumen atau hewan tingkat pertama. Kemudian konsumen tingkat pertama ini dimakan lagi oleh konsumen tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya sampai konsumen tingkat paling tinggi itu mati dan akan diuraikan oleh yang namanya pengurai. Nah, dari gambar ini tadi kan kita mengetahui bahwa pengurainya itu adalah jamur. Nah, selain jamur ada lagi pengurai yang lain, biasanya adalah bakteri. Nah, begitu pula lah hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem atau lingkungan. Contohnya saja, kita sebagai manusia, kita membutuhkan atau memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lainnya seperti binatang atau hewan, kemudian tumbuhan, ya, atau komponen tak hidup lainnya. Kita memiliki ketergantungan sebagai makhluk hidup. Nah, contohnya saja kita sebagai manusia nih ingin memenuhi kebutuhan kita, yaitu kebutuhan akan makanan pokok, minuman, dan sebagainya. Kita membutuhkan yang namanya bantuan hewan dan tumbuhan. Nantinya hewan itu bisa kita olah menjadi makanan, dan juga dari tumbuhan kita bisa mengolah sayur-sayuran atau apapun yang bisa kita konsumsi sehingga kebutuhan kita bisa terpenuhi. Nah, jadi selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak lagi bentuk kebergantungan makhluk hidup lainnya yang terjadi di lingkungan. Nah, hubungan itu biasanya memiliki hubungan yang khas satu sama lain. Nah, hubungan antara makhluk hidup dengan yang lainnya itu biasa disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, dan yang kedua itu ada simbiosis komensalisme,
Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, agar pemahaman siswa-siswa sekalian lebih dalam lagi mengenai hubungan atau simbiosis yang terjadi antara makhluk hidup, silahkan siswa-siswa sekalian dibaca bukunya halaman 85 pada tema 5. Nah, di halaman 85 itu ada membahas mengenai simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, setelah siswa ibu membaca, nanti siswa ibu bisa memahami mengenai ketiga simbiosis itu. Kemudian nantinya kita akan membahas secara bersama mengenai simbiosis tersebut. Nah, baiklah, kita akan membahas lagi ya setelah anak atau siswa-siswa ibu membaca buku pada tema 5 halaman 85 yaitu mengenai simbiosis. Nah, tadi sudah dilihat ya di bukunya ada 3 jenis hubungan makhluk hidup yang khas ya atau saling terkait satu sama lain, itu disebut dengan simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, simbiosis yang pertama itu simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu apa tadi? Setelah siswa ibu memahaminya, kira-kira apa itu simbiosis mutualisme? Ya, simbiosis mutualisme itu adalah hubungan yang terjadi antara makhluk hidup yang mana kedua belah pihak itu mendapatkan keuntungan. Nah, coba ada nggak yang bisa mencontohkan? Nah, atau ibu mau bertanya nih, siswa ibu ada nggak yang pernah melihat di sawah atau di mana saja ada kerbau dengan burung jala? Nah, kira-kira burung jala itu ngapain ya dekat-dekat sama kerbau? Kenapa dia tidak terbang saja misalnya ke angkasa? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya. Nah, jadi kerbau itu dia memiliki yang namanya kutu. Nah, kutu itu nantinya dimakan oleh burung jala. Jadi burung jala mendapatkan keuntungan. Dia menjadi kenyang setelah memakan kutu kerbau. Sementara kerbau dia diuntungkan karena kutunya semakin lama akan semakin habis. Nah, selanjutnya yang kedua tadi ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme itu apa tadi setelah siswa ibu memahaminya? Nah, jadi simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi antara makhluk hidup yang mana satu belah pihak itu mendapatkan keuntungan, sementara pihak yang lainnya itu tidak bisa dibilang tidak berdampak, artinya dia tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak dirugikan. Nah, kalau anak ibu tadi sudah membaca yang ada di buku siswa, di situ dikatakan contohnya adalah tumbuhan anggrek yang menumpang hidup pada tumbuhan lain. Nah, jadi tumbuhan anggrek ini akan mendapatkan keuntungan karena dia bisa menumpang hidup di tumbuhan lain. Nah, sementara tumbuhan lain yang ditumpangi oleh tanaman anggrek tersebut tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian. Nah, itulah yang dikatakan dengan simbiosis komensalisme. Nah, selain contoh itu, ibu juga memiliki contoh lainnya. Nah, contohnya adalah seperti hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora. Ya, kita bisa melihat nih, di bawahnya ada, di bawah ikan ini kan ikan hiu, di bawahnya ada ikan remora. Nah, jadi dari gambar ini ada kan ikan remora yang menumpang di bawah ikan hiu. Jadi ikan remora yang ada di bawah ini dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Jadi ikan remora akan kenyang karena mendapatkan makanan. Sementara ikan hiu yang di atasnya ini tidak berdampak apa-apa, dia tidak dirugikan, dia juga tidak merasa diuntungkan. Nah, itu dia contoh lainnya dari simbiosis komensalisme. Nah, yang ketiga tadi ada yang namanya simbiosis parasitisme. Nah, kira-kira siswa ibu mengetahui nggak apa itu simbiosis parasitisme? Nah, mari kita bahas lagi ya bersama
untuk menguji apakah jawaban atau pendapat siswa itu sudah mendekati atau sudah sama dengan yang akan kita bahas ini. Nah, jadi simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang biasanya itu satu belah pihak diuntungkan, sementara pihak yang lainnya itu dirugikan. Nah, contohnya itu adalah seperti tumbuhan benalu yang menumpang hidup pada tumbuhan lain, atau misalnya benalu itu hidup di tanaman inang misalnya. Nah, Ibu punya gambarnya ya. Nah, jadi contoh dari simbiosis parasitisme atau hubungan yang mana satu belah pihak itu diuntungkan sementara sebelah pihak lagi dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara benalu dengan tumbuhan inang. Nah, benalu ini ya, bisa kita lihat dia adalah yang nih yang menumpang hidup pada tumbuhan inang. Nah, jadi benalu ini menumpang hidup pada tumbuhan inang dan lama-kelamaan dia akan menghisap makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan inang. Nah, sehingga lama-kelamaan tumbuhan inang itu akan mengecil atau mengurus. Nah, kemudian sisa makanannya itu kan diserap oleh benalu. Lama-lama dia akan mengecil dan mati tumbuhan inang tersebut. Jadi di sini cuman benalu yang diuntungkan sementara tumbuhan inang tidak diuntungkan. Jadi inilah yang dikatakan dengan simbiosis parasitisme. Nah, oke, siswa-siswa semuanya, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu kita membahas mengenai sebuah teks yang ada di buku halaman 88, yaitu mengenai alam dalam tarian. Nah, di sini kita akan membaca teks tersebut secara sekilas dengan suara yang nyaring. Alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Landai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerai, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerai mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat, gendang tradisional, sikerai lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badannya. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikerai. Dalam temaram lampu petromak, bayangan pada sikerai yang menari jatuh di dinding tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerai kemudian melakukan gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Nah, jadi inti dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa alam ini sangat luar biasa dan alam ini bisa dijadikan oleh masyarakat sekitar. Contohnya tadi seperti masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, mereka memanfaatkan alam sebagai sumber inspirasi mereka dalam menciptakan gerakan atau sebuah karya seni tari, dalam menciptakan gerakan-gerakan tarinya. Jadi kebanyakan tari tradisional kita itu mengambil
alam sebagai sumber inspirasinya. Masyarakat yang tinggal di suku Mentawai di Pulau Nias, mereka memanfaatkan alam sebagai sumber mereka dalam menciptakan gerakan tarinya, yang biasa mereka sebut dengan tari tradisional Turuk Langgai. Nah, tari ini mereka memanfaatkan gerakan unggas, monyet, dan kelinci sebagai sumber inspirasi mereka dalam menciptakan gerakan tarinya. Nah, tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutup prosesi pengobatan. Nah, jadi nanti tarian ini dipimpin oleh ahli pengobatan, kemudian ditarikan oleh beberapa orang. Nah, orang yang menarikan tarian ini disebut dengan sikerai, yang mana nantinya sikerai ini mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik di atas kepalanya dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Dedaunan ini biasanya mereka selipkan di beberapa bagian tubuhnya dan juga bisa di belakang tubuhnya, yang digunakan sebagai menyerupai ekor binatang. Tarian ini diiringi dengan tudukat atau gendang tradisional. Jadi nanti si kerai atau para penari itu akan bertingkat-tingkat sambil memukulkan badannya, dan tarian ini dilakukan secara berhadap-hadapan dua orang oleh masyarakat yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Jadi dalam menarikan tarian Turuk Langgai ini, para penarinya itu saling berhadapan dengan kepalanya menengadah ke atas. Kemudian daun yang diselipkan di tangannya tadi mereka kepak-kepakkan, dan secara berjajar keduanya saling berkeliling dengan menghentakkan kakinya sehingga menghasilkan ritmis atau suara yang teratur. Jadi gerakan ini terlihat seperti seekor unggas yang sedang menari di alam bebas. Nah, jadi setelah para penari atau sikerai ini selesai menarikan gerakan unggas, mereka beralih lagi dengan menirukan gerakan kelinci, seperti seekor kelinci yang sedang berlari ataupun melompat dengan lincahnya, seperti telinga kelinci yang mereka jadikan terbuat dari daun-daun yang mereka gunakan sebagai sayap. Kemudian gerakannya itu akan terlihat menarik, bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsanya. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, khususnya pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, untuk tugas siswa-siswa sekalian, silahkan mengerjakan latihan yang ada di buku siswa, yaitu pada halaman 86 dan juga pada halaman 89. Nah, untuk tugas di halaman 86, di situ sudah ada teks tentang hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara lebah dan bunga. Nah, jadi nanti siswa sekalian tugasnya adalah membuat sebuah teks non-fiksi dengan memilih simbiosis salah satunya di antara ketiga tadi, boleh itu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, ataupun simbiosis parasitisme, dan pilih yang paling siswa sekalian pahami. Kemudian nanti dibuat ke dalam bentuk teks non-fiksi seperti contoh yang ada pada halaman 86. Di situ sudah ada contoh teks non-fiksi mengenai simbiosis mutualisme antara hubungan lebah dengan bunga. Jadi silahkan siswa-siswa sekalian mencarinya, contoh simbiosis apa saja, dan memberikan contohnya. Kemudian dijadikan sebagai teks non-fiksi. Nah, kemudian untuk halaman 89, di situ ada beberapa soal mengenai tarian yang kita bahas tadi, tarian Turuk Langga. Kemudian ada lagi tentang soal 4 buah mengenai simbiosis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi soal ini akan bisa melihat kemampuan atau menguji kemampuan siswa sekalian, apakah sudah
mengerti atau sudah memahami mengenai penjelasan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.